ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Pansus. Intinya apa yang ditelusuri oleh Pansus itu menjadi satu kesamaan dengan investigasi temuan kami dengan teman-teman PPLC terkait program Bansos itu. Di lapangan terjadi warung yang bermasalah sesuai dengan Pansus gitu kan, ini masih ada gitu kan, belum dijadikan bahan evaluasi. Nah itu keganjilan kami, gregetnya kami di situ. Nah akhirnya kami coba untuk melakukan aksioma demonstratif, menegaskan ke Bank Mandiri bahwa Bank Mandiri itu punya hak otoritas untuk menyelesaikan warung, dan harus dilihat dong bentukan warung ini kelayakannya. Jangan musiman saat adanya turun bansos baru dibuka itu disebut warung. Setelah tidak ada lagi program bansos ditutup lagi. Kan kelayakan dari Pedum tidak seperti itu. Bahwa warung itu sudah harus menetap dan memang betul layak, dia memang aktivitasnya di bidang sembako, itu yang sesuai dengan Pedum kan begitu. Nah ini yang terjadi, faktanya tidak seperti itu. Bank Mandiri memiliki tanggung jawab itu terjadinya kekisruan-kekisruan yang ada di tingkat kabupaten. Kita juga ingin menuntut kepada Mandiri, rapikan kembali warung, tertibkan kembali yang tidak layak, delete, ganti yang lebih layak. Satu itu. Yang kedua, tidak ada lagi pemaketan produk gitu kan, karena pemaketan produk ini akhirnya menjadi permasalahan karena tidak sesuai dengan Pedum. Ada ketentuan yang mana di Pedum menyatakan bahwa beras itu harus 12 kiloan. Itu salah satu contoh. Nah ini yang kita ingin luruskan. Bank Mandiri punya hak untuk mengkontrol itu semua. Nah yang ketiga, ini yang paling penting, jangan sampai terjadi intervensi politik gitu kan, tentang kebijakan apapun dalam bansos ini. Ternyata ini tidak layak orang ini, oh ini ternyata ada hal yang salah, ini bisa langsung termonitor. Ingat, hari ini sudah masuk ke era digital, keterbukaan informasi publik ini harus betul-betul. Jangan sampai akhirnya ruang-ruang yang terbuka ini itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, gitu kan. Kita tidak ingin akhirnya program yang hebat ini, program yang bagus ini di wilayah COVID yang begitu sangat luar biasa pandemi ini ada pihak ketiga, pihak-pihak yang ingin berselancar memanfaatkan kepentingan untuk pribadinya demi memanfaatkan pundi-pundi kepentingan itu gitu kan, memperkaya diri sendirilah dan lain-lain. Ini kita mengkhawatirkan itu. Maka demi kelancaran bansos ini kami mencoba untuk mengontrol, rapihkan kembali instrumen pemetaan bansos ini dengan baik, kembalikan kepada Pedum, apapun alasannya Pedumlah menjadi panduan itu sendiri. Begitu harapan kami pada aksi demonstratif waktu itu di Bank Mandiri gitu kan. Posisi kami adalah mengkritisi untuk melakukan kondusivitas agar program di Kabupaten Ciamis ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Kembali ke Pedum, itu dasar alasan kami kenapa melakukan aksi demonstratif. Viral di media Kang Andi ada teror, minta keterangannya terkait itu Kang Andi. Ya, waktu itu kan kejadiannya saya kebetulan dengan keluarga lagi berkunjung silaturahim ke mertua hari Sabtu lah ya, hari Sabtu. Tanggal berapa itu? Kurang lebih tanggal 19 lah ya, Juni. Nah di situ ya kita ke keluarga, udah lama nggak ke mertua, ya kita pulang ke rumah mertua. Nah kejadian itu informasi pagi-pagi hari Minggu dari tetangga bahwa rumah cenah aya seruntah. Kemudian ada tulisan di tembok gitu kan. Akhirnya saya coba untuk menelusuri benar tidaknya. Akhirnya pas kita pulang, saya cek, ya betul ada tumpukan sampah, ada tulisan. Ada juga selembar surat cinta buat saya gitu kan. Pernyataannya ya cukup unik lah bagi saya, menyatakan bahwa bahasanya kalau diterjemahkan, Andi jangan niru Gusti Mahadil. Nah saya tidak mau akhirnya menjustifikasi A, B, C ke siapapun itu. Hanya ada hikmah dari semua perjalanan yang saya lakukan ini. Mungkin saja karena memang saya hidup dan aktivitas di luar, di konteks controlling gitu kan, aksi demonstratif, kritis dan lain-lain. Mungkin ini mah saya nggak juga baper ya. Apapun itu, sekali lagi harapan saya ke depan, tindakan-tindakan seperti itu untuk bisa dihentikan. Karena apa? Fungsi peran kita sebagai controlling ini juga tidak saklek mengkritisi tanpa solusi begitu.
seandainya ada pihak-pihak yang tidak nyaman dengan apa yang saya lakukan, katakanlah seperti itu, saya pikir saya tidak menutup diri, membuka ruang untuk berdiskusi ada apa dan bagaimana begitu. Tidak perlu melakukan intimidatif. Kenapa demikian? Ya bagaimanapun juga kalau sudah masuk ke ranah keluarga, ini ada ruang sensitif, ada hak pribadi hukum saya, di mana ada keluarga, ada anak, istri gitu kan, yang memang harus saya lindungi gitu. Dan kepada teman-teman aktivis semuanya, berjuanglah tetap dan istiqomahlah di jalur perjuangan ini. Bangun Ciamis dengan monitoring dan controlling, kritis yang solutif, konstruktif tentunya. Yuk, kalau memang ada sesuatu yang tidak nyaman dari apa yang saya lakukan atau teman-teman aktivis lakukan, tinggal kontak saja, kita diskusi, kita berbicara baik-baik. Tentu semuanya ada win solution dengan satu syarat. Kalau memang ada semangat untuk kebaikan, kalau memang ada semangat untuk perubahan, kalau memang ada semangat ingin kebaikan bagi Kabupaten Ciamis dan warga Ciamis, mudah-mudahan kemudian hari tidak terjadi lagi. Cukuplah saya dan tidak tertimpa kepada teman-teman yang lain. Harapan saya mewakili teman-teman aktivis yang concern di bidang kontrol sosial seperti ini, mudah-mudahan ke depan tidak terulang kembali peristiwa-peristiwa yang menggemaskan ini. Kita sama-sama harus bangkit sesuai dengan hari jadi Ciamis yang 379. Kita harus bangkit, membangun bersama-sama gitu kan, kemudian menyukseskan visi misi Kabupaten Ciamis agar semua juga bisa merasakan dari semua sektor kegiatan program pemerintahan. Tidak bisa berjalannya sebuah nilai daerah tanpa ada sebuah kebersamaan. Perbedaan pendapat itu sunatullah, ada yang mengkritisi juga sunatullah. Jadi jangan merasa tabu, jangan merasa gerah terkait hal yang berbeda itu. Kemudian di Ciamis mah kurang tidak ruang rasa, nah empatinya itu bagus. Kalau memang bisa diajak komunikasi, ajaklah komunikasi. Tidak perlu melakukan intimidatif, persekusi dan lain-lain. Semuanya bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan asal selama semangat untuk perubahan. Yuk kita bangun bareng-bareng Kabupaten Ciamis ke depan lebih baik lagi, membangun Ciamis bersama-sama. Yang berbeda, yuk tetap ada tujuan yang sama demi kebaikan Kabupaten Ciamis. Saya Andi Ali Fikri, secara manusiawi mungkin tidak sempurna, tentu banyak kehilafan, ada kelemahan. Saya bukan Superman hanya di Hollywood itu mah. Saya adalah manusia biasa, tentu ada kekurangan, ada kelemahan. Kalaupun ada kata kalimat yang saya lakukan kurang berkenan, mohon maaf. Tapi semua itu tinggal bagaimana kita bertabayun, saling cross check, saling mengkoreksi, gitu kan. Saya pun senang kalau memang ada yang salah dari saya dikritisi, gitu kan. Sama-sama kita saling mengevaluasi, niatnya membangun Kabupaten Ciamis lebih baik lagi ke depan. Itu mungkin mudah-mudahan dari semua perjalanan alur ini ada hikmah dan semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita semua.